ketemu lagi kita di kelas manajemen merek. Kita kali ini masih akan membahas terkait dengan brand approach. Brand approach merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan untuk kemudian melihat, memetakan bagaimana kemudian pemilik merek melakukan pendekatan atau bagaimana perspektif mereka dalam kemudian mengelola strategi, lalu juga mengelola kegiatan-kegiatan dari brand itu, dan juga terutama bagaimana mereka melakukan engagement dengan konsumen gitu. Jadi by far ada 7 brand approach, dan kita hari ini akan membahas salah satunya, yaitu economic approach. Economic approach merupakan pendekatan pertama yang paling awal dikembangkan sebenarnya ketika melihat bahwa sebenarnya sebuah merek ketika mendekati atau melakukan approach kepada konsumen, sebenarnya melihat konsumen berdasarkan manusia atau makhluk yang sangat rasional. Manusia mendasarkan keputusan konsumsi mereka atas logika-logika berpikir yang jelas gitu, yang konkret gitu. Nah, sehingga ketika menganggap manusia merupakan makhluk yang sangat rasional, cara berpikirnya sangat logis, mereka akan mempertimbangkan 4P dalam keputusan pembeliannya, yaitu produk, price, place, promotion, yang merupakan komponen utama dalam pengelolaan sebuah merek. Dan karena pendekatan ini sangat rasional, maka dia tidak melihat hubungan jangka panjang dengan konsumen. Mereka akan melihat bahwa sebuah merek itu merupakan fokus atau short term goals yang dikelola dalam jangka pendek. Yang penting konsumen beli, setelah itu tidak difikirkan lagi relasi jangka panjangnya gitu ya. Pendekatan ini sangat sederhana, sangat simple, sangat logis, dan kemudian juga sangat sistematis karena sangat memperhatikan dari sisi ekonomi, biaya produksi, distribusi, dan juga iklan. Jadi berapa pengeluarannya, kita harus target berapa yang masuk, dan sebisa mungkin memberikan yang konsumen inginkan, harga yang masuk akal gitu ya, lalu lokasi yang strategis misalnya, merupakan pendekatan-pendekatan dasar gitu ya untuk mengembangkan merek. Nah, konsumen di sini dianggap akan kemudian menerima pesan, menganalisis, dan mengevaluasi pesan yang disampaikan oleh merek. Dengan menggunakan pendekatan microeconomics yang neoklasik, maka manusia tidak bisa dilupakan bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke prinsip dasar Maslow, manusia di sini dilihat sebagai sosok yang ingin memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi kebutuhan dasarnya dulu nih yang dipikirkan, belum sampai ke level yang lain gitu ya. Gitu. Nah, salah satu teori yang digunakan di brand approach ini adalah teori pertukaran merek atau brand exchange theory dan transactional theory. Ketika kita membicarakan transaksi gitu, transactional theory, maka di sini digambarkan sebagai hubungan yang dimiliki antara perusahaan dengan pasar. Perusahaan ingin memastikan produknya tepat dengan harga yang tepat dan memiliki manajemen merek yang memadai. Karena intinya konsumen akan melihat bahwa saya mengeluarkan sejumlah harga tertentu, maka saya ingin mendapatkan sesuatu sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Dan saya menukarkan berupa uang, maka saya akan mendapatkan exchange berupa fungsi dari produk yang saya beli misalnya, atau dari merek yang saya beli. Ketika melihat menggunakan biaya transaksional, maka sebenarnya bisa kita lihat bahwa konsumen tidak memiliki informasi yang utuh, dan kadang-kadang pilihan yang dimiliki juga terbatas. Lalu juga mereka selalu melihat bahwa setiap pengeluaran, setiap pembelian yang mereka lakukan selalu ada biaya gitu yang harus dilakukan untuk memaksimalkan utilitasnya. Biaya dalam tanda kutip ini kita bisa terjemahkan dalam hal yang lebih luas. Misalnya, wah belinya harus jauh nih, berarti biaya dalam frame waktu, tenaga, effort. Jadi biaya di sini tidak hanya berupa uang gitu. Atau ketika mau membeli ternyata ribet gitu sistemnya ya, harus login dulu, harus daftar dulu, misalnya jadi member dulu, harus PO dulu. Nah, biaya-biaya yang di luar biaya yang sesungguhnya ini juga menjadi hambatan, karena konsumen di sini ingin mendapatkan sesuatu yang utuh, lengkap,
dan mudah. Pada dasarnya adalah seperti itu. Sehingga akan baik sekali apabila merek mengurangi biaya-biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Lalu selanjutnya terkait dengan marketing mix atau bauran pemasaran, tentunya kita semua sudah tahu dan sangat familiar ya dengan 4P gitu, yaitu product, price, place, dan promotion. Karena untuk mengelola sebuah merek, 4 hal ini memang hal dasar yang paling penting untuk kemudian dikelola paling awal terlebih dahulu, sebelum kemudian mendistribusikan barang kepada konsumen. Produk di sini merupakan bentuk fisik dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Bisa jadi mulai dari desain, nama merek, fungsi, kualitas, kemasan, dan lain-lain. Sementara dari harga atau price merupakan harga akhir yang harus dibayar. Ya, jadi tidak hanya harga produknya, tapi kalau misalnya ada ongkos kirim, itu merupakan bagian dari harga yang harus dibayar. Tempat atau place mengacu pada lokasi distribusi produk dari produsen ke konsumen. Nah, semakin mudah dijangkau, ini akan membuat konsumen merasa lebih nyaman atau merasa lebih memilih produk ini dibandingkan produk yang lain yang mungkin lebih susah dijangkau. Yang terakhir adalah promosi, yaitu rencana pemasaran untuk memperkenalkan merek, membangun brand awareness, dan paling banyak biasanya adalah melalui iklan. Nah, ketika konsumen membuat sebuah keputusan yang rasional, yang logis begitu ya, maka kemudian mereka akan menilai merek, menilai pesaing atau kompetitor untuk menentukan pembelian gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan economic approach, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya dengan metode kualitatif dan mengukur aktivitas pemasaran gitu ya. Lalu juga kemudian ada biasanya adalah penelitian-penelitian berupa gathering data, survei kuantitatif atau data jual beli begitu, karena sifatnya sangat logis, sangat transaksional, maka data angka yang dicari di sini. Kemudian pada perkembangannya, pendekatan economic approach ini banyak mendapatkan kritik karena kemudian dia melihat konsumsi dari konsumen ini hanya sebatas hanya sangat sederhana gitu ya. Padahal sebenarnya approach dari merek ini sangat banyak rupanya gitu sekarang. Sehingga kemudian marketing mix dianggap sebagai sebuah tools yang kurang tepat untuk kemudian digunakan. Hanya saja kemudian tambahan dari kritik terhadap economic approach ini adalah karena ini merupakan sebuah pendekatan yang sangat jangka pendek. Padahal ketika kita membicarakan merek ini tidak hanya 1, 2, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi kita menginginkan merek ini bercokol dalam waktu yang panjang gitu, sehingga pendekatan yang sifatnya ekonomi sangat praktis, sangat transaksional, sangat realistis, sangat logis, hanya melihat dari 4P saja misalnya, dari harga saja misalnya, dan dari produk itu sangat tidak memenuhi idealitas gitu ya dalam pengembangan sebuah merek. Sehingga bisa dibilang bahwa sebenarnya ketika sebuah produk ingin menggunakan economic approach itu oke, akan tetapi secara strategis dan potensi untuk membangun sebuah merek ini tidak bisa diimplementasikan begitu saja. Pendekatan ekonomi atau economic approach ini sifatnya bisa dimasukkan dalam bagian perencanaan, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan approach-approach yang lain. Nah, studi kasus yang ingin saya berikan di pertemuan kali ini adalah terkait dengan brand teh pucuk harum. Tentunya teman-teman sudah mengenal ya brand teh pucuk harum ini begitu. Kalau kita lihat dari aspek 4P-nya teman-teman, siapa sih yang nggak mau beli gitu? Harganya sangat murah sekali, bahkan untuk harga eceran tertingginya hanya 3.500. Jauh lebih rendah daripada merek-merek teh dalam kemasan lainnya seperti teh sosro, teh botol misalnya. Dan selain di Indonesia, ternyata teh pucuk harum ini sudah sampai ekspor loh teman-teman di Timur Tengah dan beberapa di negara Asia. Ukurannya pun beragam, mulai dari yang 350 sampai 480 ml gitu.
Kenapa 350? Karena mudah, kecil, praktis, dan mereka sangat memikirkan bahwa tidak semua konsumen itu butuh yang ukuran besar. Kadang-kadang pengen minum teh tapi sedikit aja gitu ya. Nah, tapi kemudian ada juga ukuran besar yang sebenarnya juga tidak sebesar botol teh kemasan yang lainnya gitu. Ukurannya masih lebih kecil sedikit gitu. Kenapa begitu? Kemungkinan mereka ingin ngakalin gitu ya di masalah harga, karena kalau ukurannya lebih kecil pasti juga secara mili lebih sedikit dibandingkan yang lain, dan harga bisa jatuhnya lebih murah. Nah, lalu juga secara promosi cukup bagus gitu. Kalau teman-teman ingat, salah satu iklannya adalah dengan ada ulat, terus dia teriak atau nyanyi ya, pucuk gitu ya. Jadi itu mudah diingat gitu. Walaupun budget iklan di televisi cukup tinggi juga, tapi mereka cukup berani untuk melakukan itu gitu. Dengan promosi gak nyangkut di leher dan rasa terbaik teh ada di pucuknya, saya rasa teh pucuk mampu memberikan awareness yang cukup baik di kalangan konsumen atau penonton gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat apa yang ditawarkan brand teh pucuk harum ini sangat sederhana. Hanya dari produknya sama-sama teh gitu ya sebenarnya, tapi mungkin dia cita rasa tehnya sedikit berbeda dan menonjolkan bahwa ini teh yang diambil di pucuk, di pohon teh yang pucuknya gitu misalnya. Lalu harganya yang murah. Tempatnya bisa didapatkan di mana aja ya. Kalau di Indonesia mungkin di setiap toko saya rasa ada, di Indomaret dan Alfamart juga sudah ada, jadi mudah. Lalu secara promosi dia juga cukup masif awalnya di televisi gitu ya, sehingga ketika kita menggunakan pendekatan economic approach ya pas sekali, karena manusia ekonomi di sini, economic man ini akan memilih produk yang paling rasional. Jadi ketika masuk ke sebuah toko, mau beli teh, ada pilihan teh pucuk, teh botol sosro misalnya, teh kotak, kita akan milih yang ukurannya misalnya hampir sama tapi harganya paling murah gitu, dan sehingga kemungkinan konsumen akan lari ke teh pucuk harum jauh lebih tinggi dibandingkan memilih yang lainnya apabila dia tidak punya approach atau engagement yang lain selain hanya memikirkan 4P. Ya, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di approach yang lain.